Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Papa harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat walaupun kita masih belajar melalui jarak jauh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang matematika peminatan kelas 11, yaitu tentang trigonometri trigonometri analitik. Oke. Rumus-rumus yang telah kita dapat waktu pembelajaran sebelumnya yaitu cos alfa tambah dan kurang beta. Yang pertama, cos alfa tambah beta. Rumusnya cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Sedangkan cos alfa kurang beta itu adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, itu untuk cos jumlah dan selisih. Untuk sin jumlah dan selisih, untuk sin jumlahnya sin alfa tambah beta itu adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sedangkan untuk sin alfa kurang beta, rumusnya adalah sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, rumus ini kalian harus hafal, sudah dapat 4 ya. Sekarang kita lanjutkan yang tan, jumlah dan selisih. Berarti nanti akan bertambah 2 rumus lagi, dan itu wajib kalian hafal semuanya. Banyak rumus untuk trigonometri analitik ini. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tan, rumus untuk tan jumlah dan selisih. Untuk tan jumlah, tan alfa tambah beta, itu rumusnya adalah tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Ya, itu untuk rumus tan jumlah. Sedangkan untuk rumus tan selisih, itu tan alfa dikurang tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Nah, penerapannya bagaimana? Seperti ini. Tentukan nilai tan 15 derajat. Oke. Cara penyelesaiannya, kalian tahu tangan 15 itu bukan sudut istimewa ya. Apabila soal seperti itu kalian tidak boleh mengerjakannya menggunakan kalkulator. Maka harus dengan mencari jumlah 2 sudut atau selisih 2 sudut yang menghasilkan 15 derajat. Tan 15 derajat itu adalah tan 45 dikurang 30. Boleh pakai yang seperti ini. Kalau mau pakai yang 60 dikurang 45 juga boleh, karena 60 dikurang 45 itu juga menghasilkan 15. Nah, berdasarkan rumus tan selisih ya, tan alfa kurang tan beta tadi adalah tan alfa dikurang beta tadi hasilnya adalah tan alfa dikurang tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Karena di sini alfanya 45, di depan ini sebagai alfa ya, yang di belakang sebagai beta. Kalau kalian menggunakan 60 dikurang 45 tadi, berarti 60-nya sebagai alfa dan 45-nya sebagai beta. Jangan sampai tertukar ya. Jadi di sini nanti tan 45 karena alfanya adalah 45 dikurang tan betanya adalah
30 berarti tan 30 dibagi 1 ditambah tan 45 dikali tan 30. Kita masukkan satu-satu nilainya berdasarkan tabel istimewa yang sudah harus kalian wajib hafal itu ya. Tan 45 itu adalah 1 dikurang tan 30 itu adalah 1/3 akar 3 dibagi 1 rumus ya, ditambah tan 45 1 dikali tan 30 1/3 akar 3. Oke, kita sederhanakan 1 dikurang 1/3 akar 3 itu kan 1 kali akar 3 ya akar 3. Jadi akar 3/3 boleh ditulis seperti ini. Ini juga sama ya. 1 ditambah 1 kali 1/3 akar 3 itu sama dengan akar 3/3. Nah, di sini kan ada pecahannya ya. Yang di atas per akar 3, yang di bawah per akar 3. Boleh kita hilangkan dulu penyebutnya dengan cara dikalikan sama pembilang dan penyebutnya. Ya, kebetulan sama akarnya berarti penyebutnya berarti kali 3/3. Kalau beda, cari KPK-nya. Misalkan di sini adalah 2. Di sininya 3. Berarti KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Maka di atas kali 6, bawah juga kali 6. Oke, seperti itu ya. Oke, kali 3 setiap sukunya. 1 kali 3, 3. Akar 3/3 kali 3, 3-nya bisa dicoret, sisa akar 3 saja. Sedangkan 1 di bawah juga kali 3, 3. Ini juga sama ya. Akar 3/3 dikali 3 tetap akar 3. Oke. Atasnya kurang, bawahnya tambah. Nah, ini belum sederhana hasilnya. Kenapa? Karena penyebutnya masih dalam bentuk akar. Nah, kita rasionalkan penyebutnya, yaitu dengan cara mengalihkannya dengan akar sekawan. Nah, lihat akarnya, penyebutnya adalah 3 tambah akar 3. Maka akar sekawannya 3 kurang akar 3 per 3 kurang akar 3. Jadi kita kalikan seperti itu ya. Kalikan dengan akar sekawannya. Sekarang pembilang kali pembilang, 3 kurang akar 3 dikali 3 kurang akar 3. 3 tambah akar 3 dikali 3 kurang akar 3. Nah, yang di atas kita kalikan pakai skema. 3 kali 3, 9. 3 kali negatif akar 3, negatif 3 akar 3. 3 dikali negatif akar 3, negatif 3 akar 3. Negatif akar 3 dikali 3, negatif 3 akar 3. Negatif 3 akar 3 dikali negatif akar 3, jadi positif 3 per. Nah, kalau ini yang beda itu kan yang kalian ingat A tambah B dikali A kurang B itu akan menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, berarti di sini 3 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat. Oke, sederhanakan. Ini sama ya, 9 dan 3 jenisnya. 9 tambah 3, 12. Negatif akar 3 akar 3 dikurang 3 akar 3 itu negatif 6 akar 3. 3 kuadrat 9. Negatif akar 3 dikuadratkan adalah 3. Nah, sekarang 12 kurang 6 akar 3 dibagi 9 kurang 3. 9 kurang 3 kita sederhanakan menjadi 6. 12 dikurang 6 akar 3 per 6. Nah, 12 dan 6 ini kan sama-sama bisa dibagi 6. Kita keluarkan 6-nya, kita faktorkan. Sisa 12 bagi 6, 2. 6 akar 3 bagi 6, sisa akar 3 per 6. Nah, 6-nya bisa kita coret. Jadi, sisalah, ini kan 1, ini 1. Sisa 2 dikurang akar 3. Jadi, tan 45 derajat itu nilainya adalah 2 dikurang akar 3. Bagaimana? Mudah bukan ya? Nah, ini rumusnya ya, rumus yang tadi. Nah, jadi setiap nanti kalian merasionalkan penyebut, pasti akan ketemu rumus yang ini. Ya. Nih, yang A tambah B. Yang ini, ya. Nah, pasti ketemu ini. A tambah B dikali A kurang B itu akan menghasilkan A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke. Sekarang soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya diketahui
Cos X sama dengan negatif 3/5 dan cos Y sama dengan negatif 15/17. Jika X sudut di kuadran 2 dan Y sudut di kuadran 3, maka tentukan nilai tan X ditambah Y. Oke, perhatikan di sini. Di sini kalian tahu dulu ya, X itu di kuadran 2. X kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 2, yang positif adalah sin. Ya. Oke. Sin X itu positif. Dan Y adalah di kuadran 3. Kuadran 3. Yang positif itu di kuadran 3 adalah tan X. Ya. Harus ingat itu. Oke, maka sudah tahu itu, baru kita buat segitiganya ya. Di sini cos X sama dengan negatif 3/5. Kita buat segitiganya di sini. Nah, siku-siku X di sini ya. Cos itu cos sami. Cos X samping, ini sebagai samping dan ini sebagai miring. Berarti sampingnya adalah 3, miringnya 5. Tanda negatifnya nggak usah dihiraukan ya. 3, 5 dalam triple, satunya adalah 4. Oke. Nah, sekarang yang untuk Y, cos Y sama dengan negatif 15/17. Kita buat segitiganya lagi juga. Nah, ini Y cos sami, berarti sampingnya 15, miringnya 17. 15, 17, satunya adalah dalam triple berapa? Kalau ingat 8 ya. Oke. 8. Nah, yang perlu kita cari di sini apa? Oke. Yang perlu kita cari itu adalah, kita lihat dulu rumusnya apa sih yang kita perlukan. Tan X tambah Y ya. Itu adalah tan X ditambah tan Y dibagi 1 dikurang tan X dikali tan Y. Nah, berarti yang harus kalian cari adalah tan X dan tan Y saja. Nah, sekarang kita lihat di sini tan X. Nah, tan desa ya, depannya 4, sampingnya 3. Oke. Tapi kita lihat dulu. Y X tadi di kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanya sin. Berarti cos dan tangannya harus negatif. Maka kita kasih di sini negatif. Nah, ya kan? Oke. Gitu ya. Selanjutnya di sini tan Y. Depan per samping juga. Depannya 8. Sampingnya 15. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. 8, 15. Tan desa. 8/15. Kita lihat positif atau negatif. Y itu di kuadran berapa sih? Y kuadran 3. Kuadran 3 yang positif adalah tan. Oh, berarti dia positif. Nah, udah dapat nilai tangan dua-duanya. Tinggal masukkan ya. Tan X negatif 4/3 dikurang ditambah ya, maaf. 8/15. Oke. Lanjut per 1 dikurang negatif 4/3 dikali 8/15 gitu ya.
Kita sederhanakan, karena di atas itu adalah penjumlahan, maka harus kita samakan penyebutnya. 3 dan 15 penyebutnya menjadi KPK-nya adalah 15. 15 bagi 3, 5 kali 4, 20. Karena di sini negatif 20. 15 kali 15, 1 kali 8, ya 8 plus 8 per 1. Min kali min plus, ya 4/3 dikali 8 per 15, jadinya 32 per 45. Jadi plus 32 per 45. Kita sederhanakan. Negatif 12 ya. Negatif 12 per 15 dibagi. Ini samakan penyebutnya, berarti 45 per 45. Karena 1 bisa berubah 45 per 45. Karena 45 dibagi 45 adalah 1. Kenapa memakai 45 per 45? Karena di sini penyebutnya adalah 45 ya. Ditambah 32 per 45. Sederhanakan ya, sama dengan negatif 12 per 15 dibagi lagi 45 tambah 32 adalah 77 per 45. Kita sederhanakan, sama dengan negatif 12 per 15 diubah jadi kali. Ini kan bagi pecahan ya, diubah jadi kali tapi dibalik, jadinya 45 per 77. Ini bisa dicoret ya, bagi 15, ini 1, ini 3. Nah, oke, kita kalikan. Negatif 36 per 77. Gak bisa lagi disederhanakan ya. Yang di atas dibagi 3 bisa, tapi di bawahnya nggak bisa. Di bawah bisa bagi 7, atasnya yang nggak bisa ya. Oke, berarti itu adalah paling bentuk sederhana. Jadi kesimpulannya ada tangen alfa X ditambah Y-nya itu sama dengan negatif 36 per 77. Oke, mudah bukan ya? Oke, demikian penjelasan Bapak untuk sudut jumlah dan selisih tangen. Bapak harap kalian dapat memahaminya. Pelajari ya, jangan sampai tidak mempelajari kalian. Demikian, salah hilap Bapak mohon maaf. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.